Uji hipotesis adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada cukup bukti dalam sampel data untuk mendukung atau menolak hipotesis awal tentang populasi. Dalam uji hipotesis, kita mengevaluasi klaim atau pernyataan tertentu tentang parameter populasi, seperti rata-rata atau proporsi, berdasarkan data sampel yang diambil. Proses ini penting dalam penelitian ilmiah untuk menentukan apakah pernyataan yang dibuat dapat didukung oleh data empiris. Langkah-langkah uji hipotesis 1. Rumuskan hipotesis 0, Hatzau, dan hipotesis alternatif HU11. Hipotesis 0, hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau hubungan, tidak ada efek. Ini adalah pernyataan yang akan diuji. Hipotesis alternatif AHR1, hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan atau hubungan, ada efek. Jika Hatzau ditolak, maka AHR diterima. Contoh. Hatzau, konsumsi gula tidak mempengaruhi berat badan. Haing, konsumsi gula mempengaruhi berat badan. 2. Tentukan tingkat signifikansi Ma. Tingkat signifikansi adalah probabilitas maksimum yang diperbolehkan untuk membuat kesalahan tipe I, yaitu menolak hipotesis 0 yang benar. Biasanya, A = 0,005% digunakan dalam banyak penelitian. Contoh, A = 0,05 berarti ada 5% risiko kita salah menolak hipotesis 0. 3. Pilih uji statistik yang tepat. Jenis uji statistik tergantung pada jenis data dan hipotesis yang diuji. Contoh uji hipotesis, uji T untuk membandingkan rata-rata dua kelompok, uji ANOVA untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok, uji Chi kuadrat untuk menguji hubungan antara variabel kategori, untuk menguji hubungan linier antara variabel, uji Z-mask atau untuk data dengan sampel besar. 4. Kumpulkan dan analisis data. Ambil data sampel yang akan diuji. Data tersebut harus mewakili populasi yang ingin dipelajari. Lakukan analisis statistik berdasarkan metode yang dipilih. Contoh, Anda mengukur berat badan 100 orang sebelum dan setelah mereka mengonsumsi gula untuk periode tertentu. 5. Hitung nilai statistik uji. Setelah data dikumpulkan, hitung nilai statistik uji seperti nilai T, ZF, atau Chi kuadrat. Nilai ini digunakan untuk menentukan seberapa jauh data sampel dari apa yang diharapkan berdasarkan hipotesis 0. Bandingkan nilai p-value dengan tingkat signifikansi. Hamel, p-value adalah probabilitas mendapatkan hasil setidaknya sama ekstremnya dengan yang diamati, dengan asumsi bahwa hipotesis 0 benar. Jika p-value abnormal, maka kita menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif. Jika p-value dapati, kita gagal menolak hipotesis 0. Tidak cukup bukti untuk mendukung hipotesis alternatif. 7. Buat kesimpulan, berdasarkan nilai p-value, tentukan apakah ada cukup bukti untuk menolak hipotesis 0. Contoh kesimpulan, jika p-value adalah 0,02 dan apa adalah 0,05, kita menolak hasil dan menyimpulkan bahwa konsumsi gula memang mempengaruhi berat badan. Jenis kesalahan dalam uji hipotesis. Kesalahan tipe I, AK, menolak hipotesis 0 yang sebenarnya benar. Ini adalah false positive, positif palsu, di mana kita menganggap ada efek padahal sebenarnya tidak ada. Tingkat signifikansi A mengukur kemungkinan terjadinya kesalahan tipe I. Contoh, menyimpulkan bahwa konsumsi gula mempengaruhi berat badan padahal sebenarnya tidak. Kesalahan tipe 2, gagal menolak hipotesis 0 yang sebenarnya salah. Ini adalah false negative, negatif palsu, di mana kita tidak menemukan efek padahal sebenarnya efek itu ada. Contoh, menyimpulkan bahwa konsumsi gula tidak mempengaruhi berat badan, padahal sebenarnya ada pengaruhnya. Contoh kasus uji hipotesis. Contoh 1. Uji hipotesis rata-rataan penelitian. Apakah rata-rata berat badan mahasiswa di suatu universitas berbeda dari rata-rata nasional 65 kg? Hazel. Rata-rata berat badan mahasiswa 6 perbedaan. 2. Rata-rata berat badan mahasiswa 65 kg ada perbedaan. 3. Akla 0,05. 4. Uji T digunakan karena kita membandingkan rata-rata satu kelompok dengan nilai tertentu. Kumpulkan sampel data berat badan mahasiswa. 6. Hitung nilai T. 7. Bandingkan p-value dengan alpha. 8. Buat kesimpulan. Jika p-value 0,05, kita menolak Hatzau dan menyimpulkan bahwa berat badan mahasiswa berbeda dari rata-rata nasional. Contoh 2. Uji hipotesis proporsi. Pertanyaan penelitian. Apakah proporsi mahasiswa yang menggunakan transportasi umum lebih besar dari 50%? Saja, proporsi mahasiswa yang menggunakan transportasi umum 50%.
2. Proporsi mahasiswa yang menggunakan transportasi umum 50%. 3. Apa la 0,05. Uji Z digunakan karena kita membandingkan proporsi dengan nilai tertentu. Mengumpulkan data tentang penggunaan transportasi umum di antara mahasiswa. 6. Hitung nilai Z. Bandingkan p-value dengan AA. Buat kesimpulan, jika p-value mana 0,05, kita menolak Hazard dan menyimpulkan bahwa lebih dari 50% mahasiswa menggunakan transportasi umum. Aplikasi uji hipotesis dalam berbagai bidang. 1. Ilmu kedokteran. Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah obat baru lebih efektif daripada obat yang sudah ada. Misalnya, apakah obat baru dapat menurunkan tekanan darah lebih efektif daripada placebo. Ekonomi. Uji hipotesis dapat digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel ekonomi, seperti apakah kenaikan suku bunga mempengaruhi tingkat investasi. 3. Sosial dan psikologi. Penelitian dalam psikologi sering menggunakan uji hipotesis untuk melihat apakah metode terapi baru lebih efektif dalam mengurangi gejala stres dibandingkan metode yang sudah ada. 4. Bisnis dan pemasaran. Dalam pemasaran, uji hipotesis digunakan untuk menentukan apakah kampanye iklan baru lebih efektif dalam meningkatkan penjualan dibandingkan kampanye lama. Kesimpulan, uji hipotesis adalah alat yang sangat penting dalam penelitian untuk menguji asumsi atau klaim tentang populasi berdasarkan data sampel. Proses ini memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan yang didukung oleh bukti empiris dan meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dengan menetapkan hipotesis nol dan alternatif, memilih uji statistik yang tepat, dan membandingkan hasilnya dengan tingkat signifikansi, peneliti dapat menilai validitas klaim yang dibuat. Demikian, semoga bermanfaat.